Baik, saya buka ya perkuliahan pengantar manajemen digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah berangkat kemarin libur ya? Oke, berangkat setelah habis company visit. Bagaimana? Kurang menarik ya? Ya mungkin nanti ya kalau mungkin kalau company visit itu Bu Vivi katanya itu per 1 tahun itu 2 kali, ya semester 1 kali. Tapi ya nanti tergantung dari peminatannya bagaimana. Mungkin nanti dari pihak Hima pun boleh kalian juga boleh usul mungkin mau ke perusahaan apa. Mungkin kalau kemarin kan Sido muncul itu gara-gara kan mencoba dari kalian itu kemampuan finansialnya kita kan baru sedikit, kita coba dulu yang dekat ya. Mungkin nanti kalau tahun depan atau selanjutnya mau ke Solo apa Karanganyar ya boleh. Tahun kemarin kemana Pak? Tahun kemarin itu kita lokal, mau ke Sukun kemarin juga dari anak sing kakak tingkat sama Mas Aryo itu kemarin baru aja tak ajak ke ya tempat Pak Eri bekerja dulu di SPBU. Kita belajar tentang industri SPBU ya. Tapi dulu kemarin kendalanya itu dari operatornya itu agak malu, soalnya kita kan pengen belajar bagaimana operator melayani konsumen. Kalau dari SPBU modern itu nilai value-nya kalau pagi sama siang itu dikasih yang cewek-cewek. Jadinya dengan cewek-cewek kita uji coba menarik pelanggan ya. Terus kemarin yang kakak tingkatnya lagi itu dari Pak Darsin ke Degega Demak yang Mijen itu. Degega namanya? Degega apa ya? Degega. Belum tahu ya. Lah, ini kan kalian kan udah tahu kan kemarin yang nggak jadi ikut siapa? Ke semua ya. Mungkin dari kemarin itu dari kakak tingkatmu itu baru pertama kali jadi pemandu manajemen, jadinya istilahnya dari pengelolaan bus sampai akhir itu agak kaget ya kan. Kemarin kan pihak jamnya kolot banget. iya ya, emang kan belum saya sendiri datangnya udah terlambat, tapi busnya kok malah terlambat lagi. Saya nunggu Pak Heri nyungkin. Mungkin nanti tahun depan kalau mau kemana mungkin ke Solo tahapan nanti dari pihak IMA cari-cari perusahaan yang menarik. Kalau dulu Pak Heri di Nuswantoro dulu mainnya ke Jawa Timur, Surabaya kan perusahaannya banyak. Dulu ke Bismillah. Terus apalagi perusahaan yang beberapa kloter bis. Kalau di Nuswantoro kan satu angkatan itu untuk memberangkatkan 4 bis itu bisa 4 bis 5 bis. Kalau kita kan perlu gabungan antara tingkat 1, 2, 3 baru dapat, itu aja baru dapat 2 bis. 2 bis itu mungkin makanya itu. Ini nanti pada minat ikut organisasi Hima. Nah, ya udah nanti makanya itu nanti berdiskusi, nanti usul nanti mau kemana. Kemarin Pak Bu Hiwin sama Pak Milat kita sharing-sharing cari perusahaan yang bagus lagi. Kalau rencana sih
ada yang mau berani nanti ke agak jauh sedikit Solo atau Jogja. Tapi Jogja perusahaan nggak ada ya? Company visit loh ya, nggak studi, nggak apa? Studi tour nggak, bukan piknik loh ya. Nanti kalau piknik kita jadi viral gitu. Nah, niatnya apa? Company visit ujung-ujungnya kok malah ke wisata. Tapi kalau misal company visitnya dekatnya sebelahnya itu tempat wisata nggak masalah. Mungkin kalau di Karanganyar mungkin nanti ke apa? Kalau Karanganyar itu kemarin ada apa? Yupi pabriknya di situ. Cari-cari aja. Paragon parfum tah paragon makeup. Oh ya Pak. Biar nanti kalau dikasih giftnya itu makeup. Ya apa mungkin dari kalian kan udah mahir searching mungkin apa paragon itu bagaimana boleh di company visit deh nanti kalau boleh nanti kalian jadi usul nggak apa-apa kan dari apa cuma di prodi bisnis digital ini yang kemarin setelah farmasi yang di ACC untuk kunjungan-kunjungan. Kalau kemarin di teknik industri itu sedikit dapat bisnya bisnya Umku itu katanya tengah jalan macet. Ya, makanya itu apa besok lagi kalau makanya kemarin apa bisnya itu sebenarnya harus baikan sama kita biar kalau misal bagus kan dilanjut kalau enggak ya cari yang lain soalnya dari apa industri apa ya kemarin mampir ke Kampung Semarang ya ada yang enggak tahu ya itu kalau Kampung Semarang ya Kampung Semarang. enak Biasa. Ber- Bosen, Pak. Dan bosen. ya emang kan apa dari penyedia bisnya kan pengennya kan dibelokkan di situ kalau dapat di situ kan bisnya dapat gini pengen bakso nah makanya besok nanti apa kalian bangun organisasi itu sesuai dengan apa materi kita ini bagaimana kita harus mengorganisasikan digital untuk membangun organisasi yang lincah, inovatif dan adaptif di era digital. Organisasi yang lincah itu bagaimana? Sat-sat. Nah, inovatif adanya pembaruan. Adaptif di era digital kayak apa? Sekarang harus searching tentang apa? Penilaian. Kayak kemarin sudah muncul itu bagaimana udah mengulas review bagaimana emang apa dari pabrik jamu emang masih bertahan itu kalau jamu jago belum tahu kalau Buyung Upik terus apalagi yang udah bangkrut kemarin itu jamu Nyonya Nyengir apa Nyonya Nyengir tah Nyonya Menir Nyonya Menir ya itu Nyonya Menir itu apa kemarin berapa 5 tahun yang lalu itu banyak PHK karyawan gara-gara ya beberapa generasi itu dalam pengelolaannya itu enggak cocok jadinya apa ada keras gimana jadinya dalam berkelanjutannya itu apa terkendala mungkin produk kalau dari sudah muncul kemarin produknya hafal kan tapi kalau Nyonya Menir nggak hafal zamannya dulu nggak hafal iya terus apa lagi dulu apa kulit manggis yang miliknya Borobudur ya sebelah itu sejalan sama itu apalagi kalau ke atas sedikit kan itu ada Nissin tadi kalau ke atas sedikit Nissin itu kan produknya dari dulu sampai sekarang masih bertahan.
Enak kan? Enak. Nah, Ada lagi Cimory. tanya lagi Cimory mahal. Tapi Cimory yang anu kan ke pabriknya di situ atau yang di Bogor ya? Oh, pabriknya ada di situ. Di situ. Besok nanti kalau udah ikut apa kita apa usul mungkin untuk nanti finansialnya kemarin baru kita bahas sama Bu Vivi untuk bagaimana caranya kita punya tabungan sendiri, tabungan untuk apa menambah-nambah itu ya. Oke, lanjutnya agenda pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu mengapa organisasi tradisional tidak lagi cukup. Selanjutnya pergeseran paradigma dari hierarki ke jaringan. Selanjutnya nomor 3 struktur organisasi EGIL studi kasus seperti ini. Sebenarnya mau tak ganti kemarin kunjungan tapi ini belum tak ganti Spotify ke itu apa perusahaan kemarin. Kalau perusahaan kemarin itu struktur organisasi EGIL-nya itu 50-50% itu masih mempertahankan tradisional sama baru. Tradisionalnya itu apa? Mereka harus memanfaatkan warga lokal untuk menghidupi sama apa? Teknologi untuk mempercepat dan mengantisipasi kemarin. Lihat kan kemarin kalau dalam pemilihan-pilihannya udah pakai teknologi, tapi mereka masih mempertahankan SDM di masyarakat. Sebenarnya dari kemarin itu kalau kan banyak apa kasus apa PR dari digital marketingnya. Mungkin apa kalau kalian nanti apa magang di situ, kalau ditawarin buat dibayar mau? Ya kemarin tak usulin kemarin kan PR-nya di itunya kan banyak dari konten kreator, influencer. Kalau bagian itu emang dari kalian kan emang banyak diperlukan, makanya apa nggak salah di bisnis digital ya bagian bawahnya. Kemarin kan ditanyakan banyak kasus-kasus dari hal apa kita harus menganalisis di lapangan seperti halnya kita lihat budayanya kita dalam minum obat bagaimana, dari mana ya kalian apa ke lapangan nanti ada apa mata kuliah perilaku konsumen dan pasar ya. Selanjutnya nomor 4 ini budaya inovasi sebagai mesin pertumbuhan. Selanjutnya mengelola tim virtual di dunia kerja modern yang sekarang ini digabungkan dengan apa Zoom dan Meet untuk mengontrol beberapa tim di jarak jauh. Oke, pertanyaan pemantik yang pertama itu, pernahkah kalian ikut organisasi tapi yang dulunya itu apa menganggap itu organisasi itu terasa lambat dan birokratis? Apa yang kalian rasakan? Mungkin pernah ikut organisasi? Nah, dulu bagaimana? Pernah di apa anggap kalian itu organisasi kalian kemarin itu agak lambat? Enggak. Birokratis? Tidak. Lanjutnya ini, menurut Anda mengapa perusahaan jamu modern seperti Sido Muncul atau mungkin Jamu Jago itu bisa, Jamu Jago masih kemarin apa katanya kalian apa? Bisa bertahan dan beradaptasi di era digital. Kemarin udah lihat sendirian digitalnya. Mereka main ke produksi apa? Jamunya itu pakai iklan-iklan. Kalau di Indomaret kemarin yang kecil-kecil ada di pojok-pojok Indomaret Alfamart produknya. Sampai ke Konir Asem ada. Yang kemarin yang nggak ada kan emang produk yang berdasarkan obat khusus. Lanjutnya, jika kalian membangun perusahaan sendiri hari ini, struktur seperti apa yang akan dirancang? Mungkin punya usaha sendiri. Nggak pasti kan kalian punya apa
bikin mulai dari awal itu tanpa hanya tim. Kalau dulu Facebook, Mark Zuckerberg bikin Facebook, dia merekrut teman-temannya sendiri. Dari 5 bertahan 3 atau 2 yang bertahan untuk membantu. Dan sekarang ini yang membantu akhirnya ketolong akan kesuksesan Facebook. Oke, yang penting itu saling berorganisasi yang cepat. Oke, selalu yang pertama, bagian pertama itu pergeseran paradigma. Mengapa organisasi perlu berubah? Kita hidup di dunia VUCA. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Yaitu kecepatan, adaptabilitas, dan fokus pada pelanggan bukan pilihan, merupakan melainkan syarat utama untuk bertahan dan berkembang. Ini fokus pada pelanggan, bukan lagi pilihan. Kayak kemarin dengar kan kalau dari Sido Muncul itu mereka selalu untuk bertahan itu mereka harus melihat fokus dari keinginan pelanggan, nggak harus dengan pilihannya sendiri. Ya, jadinya kalau kalian itu lebih baik ya sambil mengamati dunia luar, jangan cuma di dalam saja. Lah inilah keunggulannya di bisnis digital itu, kita harus dituntut untuk tahu di lapangan dan juga adaptif di teknologi. Kalau di mungkin siswa mungkin adaptif di bisnisnya bisnis, tapi dia tidak tahu permasalahan dari pelanggan itu kenyamanannya itu bagaimana sih. Seperti halnya pengen bangun aplikasi kasir yang adaptif ke anak-anak Gen Z itu bagaimana. Kita harus mensurvei beberapa anak Gen Z itu kombinasi warna dari tampilan aplikasi itu bagaimana yang pas, kita harus sesuaikan. Makanya kalau di siswa itu tidak menyasar ke orang-orang, mereka mainnya itu sistem, terus kalau pengen butuh survei itu ke Google Form, tapi tanpa dicari berdasarkan kualitatif. Kalau kualitatif nanti kan kita harus berdasarkan beberapa responden A, B, C, D sampai 25, kita analisis polanya. Lah, kemarin kan seperti halnya kalau di Kudus ini kita harus memahamin kulturnya Kudus supaya kita belajar ingin bangun bisnis di Kudus itu supaya adaptif. Kalau di Kudus kulturnya bagaimana? Suka menego apalagi? Enggak. Seperti halnya dulu Sunan Kudus untuk mengislamkan, kita kan harus melihat kulturnya, budaya di Kudus dulu. Bagaimana kalau di Kudus itu kita tidak boleh menyembelih sapi. Makanya kita harus mensiarkan untuk nyembelih dengan kerbau. Dan akhirnya bisnis di Kudus seperti halnya Eyang Kriuk akhirnya berinovasi untuk rambak kulit kerbau. Tahu? Bedanya apa? Beda rasa. Enak kerbau atau sapi? Enak. Kalau kalian sudah dibikin inovasi dari rambak itu? Coba-coba mungkin bikin kalian kemarin kalau coba yang suka main seblak yang versi mahal, pakai rambak itu enak? Enggak, pernah coba? Dulu Pak Eri udah coba pakai rambak itu, enak. Istilahnya pengganti kerupuk. Ya kalau kerupuk biasanya kan tanpa gizi, kalau kerupuk itu kan emang ada proteinnya kan dari hewan. Ya kalau kerupuk biasa kan yang anti tepung, biasanya kalau ada orang yang mereka menghilangkan tepung untuk dikonsumsi, ada kah? Ada? Pengen seblak tapi menghindari pertepungan. Kalau
mereka dikasihkan kerupuk kan jadikan apa alergi, ada yang sampai apa di tubuhnya itu agak berontok gara-gara banyak pertepungan. Ada pernah menemukan? Apa itu? Alergi pertepungan? Tidak. Lebih baik ke rambak kan daripada mungkin ke babatnya kalau betul. Berarti kan nggak suka. Itu suka, dia nggak suka. Tapi kemarin dari Bu Vivi pun juga besok kita pembicaranya setelah itu kan kita habis company visit kan kita acara apa kayak seminar. Kalau kemarin itu tamunya dari kita itu dari orang Cidia itu tahu yang suka seblak. Ya. Make up. Isinya apa? Yang kayak gambling-gamblingan gitu kan, Pak. Tapi kemarin dari kalian kakak tingkatnya kalian nggak ada yang menarik. Mungkin apa kalau sudah dikasih apa dari tim persebelakan ternyata nggak tertarik. Tapi katanya suka seblak. Ya udah nanti kita apa? Kalau mungkin nanti sudah ikut itu mungkin bisa usul tamunya siapa yang menarik. Oke, selanjutnya ini struktur organisasi tradisional. Itu struktur ini dirancang untuk efisiensi dan prediktabilitas di era industri, namun ini seringkali menjadi penghambat inovasi, di mana dari puncak menengah lini depan kita harus yang pertama itu perintah dan kontrol. Keputusan itu kalau dari tradisional kemarin itu kita tahu kalau perintah dan kontrolnya itu dari puncak itu keputusan dari pusat. Selanjutnya spesialisasi kaku. Setiap orang punya peran spesifik. Oke. Kalau yang dari tradisional selanjutnya komunikasi formal, yaitu informasi mengalir melalui jalur resmi. Berarti semua informasinya itu udah dari dasar-dasarnya yang pada umumnya itu tersalurkan tanpa ada hal dari pihak luar. Jadinya dari struktur organisasi tradisional itu bilangnya itu pasti itu selalu kaku. Kalau kalian berorganisasi itu tadi yang dikatakannya itu lambat, pasti sesuatu dari organisasi itu semua keputusannya itu terpusat tanpa ada hal dari luar. Ya. Selanjutnya, keterbatasan kritis dari model tradisional ini. Kemarin itu kalau tradisional yang pastinya pertama itu lambat, kehilangan peluang pasar karena proses pengambilan keputusan yang panjang dan birokratis. Tapi kelihatannya kemarin sudah muncul itu dalam hal pengambilan keputusan itu, walaupun dari segi lapangannya itu menyambikan tradisional sama teknologi, tapi mereka tetap masih bisa bertahan untuk yang perusahaan-perusahaan lain yang tidak berkembang, bangkrut, itu mereka untuk pengambilan keputusannya itu terlalu panjang, dalam hal mungkin birokrasinya itu terkendala. Oke, selanjutnya
Nomor 2 itu kaku. Itu sulit melakukan pivot atau beradaptasi saat preferensi pelanggan dan teknologi berubah dengan cepat. Nah, ini seperti halnya kalau setelah mungkin dari aturan pemerintah, kita kan selalu harus mematuhi beberapa birokrasi dari pemerintah. Seperti halnya kalau dari pemerintah itu tidak boleh menggunakan plastik. Ya, kemarin dari Sido Muncul sudah berinovasi menggunakan apa? Singkong. Pengen berinovasi dengan singkong. Pernah mungkin dari plastik. Dulu ada yang pernah berinovasi dari plastik bumbu dikasih dari singkong, yang kalau sekarang itu kalau kalian makan itu pernah makan keripik kaca. Keripik kaca. Ternyata itu tidak bertahan. Maksudnya sering bocor. Kemarin kan ditanyakan pakai itu bocor. Jadinya tidak. Akhirnya pakai aluminium foil. Tapi kalau dari kalian aluminium foil dari segi isu itu dari lapangan bahaya enggak? Belum ada isu. Kalau plastik ya, tapi kemarin kan kalau pemerintah melarang plastik, tapi dari pemerintah kemarin dari pihak TPA atau pembuangan sampahnya berinovasi untuk mengubah plastik jadi paving block, sama yang terakhir yang terbaru itu jadi bahan bakar. Pernah dengar? Mungkin kalau diinovasikan dengan pengolahan jadi bahan bakar untuk mengurangi plastik tinggi tidak? Dari pemerintah ada pemasukan kan, akhirnya dari ya seperti halnya kalian yang punya di sawah punya traktor, akhirnya bisa pakai bahan bakar itu. Nah, jadinya istilahnya seperti halnya di lapangan, kalau kita berbelanja kan dilarang pakai plastik. Akhirnya banyak seperti halnya Alfamart sama Indomaret itu kalau untuk pelanggan mau berbelanja agak berpikir-pikir kalau kebutuhannya cuma sedikit. Ya. Padahal yang produk yang lain kan ternyata ada banyak plastiknya, tapi untuk kantongnya enggak dikasih plastik. Terus ya ini pastinya akhirnya kalau tradisional pasti kaku lah. Mungkin selanjutnya silo fungsional, yaitu terjadi duplikasi pekerjaan dan pengalaman pelanggan yang terfragmentasi karena departemen tidak berkomunikasi. Silo fungsional ini istilahnya setiap SDM itu melakukan pekerjaan yang sering berulang-ulang tanpa hal yang kita harus membutuhkan. Beberapa sektor-sektor itu butuh beberapa pekerja. Istilahnya pekerjaannya itu selalu itu terus tanpa ada mungkin sekali-kali satu orang kita ingin beradaptasi dengan yang lain, ditambahkan satu pegawai lagi untuk meringankan. Yang selanjutnya beberapa waktunya itu dibuat untuk pengembangan. Ya, istilahnya kalau ada SDM tambahan lagi dari SDM itu, mungkin halnya kejadian tidak terfragmentasi untuk tidak berkomunikasi itu kecil. Jadinya mereka saling berinteraksi. Ya. Jadinya tadi kan karena terpimpin dari pusat, yang bawah itu tidak berani memutuskan. Oke. Kalau paradigma baru, organisasi sebagai jaringan. Oke, dari kalian kalau dari anak pebisnis sama pekerja menganggap kalau organisasi itu kita harus menambah relasi. Ya. Dari kalian istilahnya carilah banyak teman atau relasi, itu nanti bisa membantu
akan hal perkembangan karir kalian ke depan. Ya, istilahnya kalau kalian udah dapat banyak teman itu biasanya kalau hal nanti kalian belum punya dapat pekerjaan nanti bisa direlasikan. Istilahnya kalau sekarang itu industri sekarang itu dalam hal kebutuhan SDM itu malah yang pertama itu ditanyakan dari SDM-nya dulu. Mungkin kalian punya teman nggak dari kalian yang spesifik dari pekerjaan ini. Nah, kalau seandainya ada yang spesifik bisa disalurkan. Kebanyakan seperti itu. Soalnya dari pihak pusat pun udah percaya dari pegawainya itu, mungkin dikasihkan beberapa orang yang sudah dipercayainya. Mungkin jadinya akhirnya direkrut. Kalau tidak ada, tinggal dari perusahaan merekrut orang luar. Itu alurnya. Jadi alih-alih yang mesin yang kaku, kita bayangkan organisasi sebagai ekosistem dinamis yang terhubung. Fokusnya adalah pada aliran informasi dan kolaborasi yang fleksibel. Contohnya, proyek pertama kita harus berkolaborasi antara tim A, tim B. Kita juga harus bekerjasama dengan beberapa pakar X, pakar Y untuk menyukseskan proyek pertama ini. Ya, manfaatnya dari itu kita aliran informasinya itu bisa cepat, kolaborasi, spontan dan akses ke keahlian yang terdistribusi. Semuanya itu tersalurkan. Selanjutnya kalau bagian 2 struktur agile. Agile itu kita harus lincah merespon perubahan. Agile itu apa? Adalah itu filosofi yang menghargai individu dan interaksi di atas proses. Contoh halnya itu kolaborasi pelanggan di atas negosiasi. Dan merespon perubahan di atas mengikuti rencana. Istilahnya kalau lincah itu menghargai setiap individu di atas proses yang di atasnya. Selanjutnya kolaborasi dengan pelanggan. Kita harus menyetujui pelanggan. Kalau istilahnya ada pelanggan itu berkomentar ya disetujui saja. Mungkin istilahnya kalau hal yang suka nego, mungkin kalau halnya supaya itu laku ya diserahkan saja. Ya makanya kenapa kalau beberapa usaha itu mereka tidak memberi tidak mendengarkan dari pelanggan, istilahnya negonya itu sesuai dengan penginginannya dari perusahaan itu. Ya, selanjutnya kita harus merespon perubahan dari setiap pelanggan. Itu akan banyak hal komentar-komentar yang bagus gitu ya. Istilahnya kalau dari perubahan kita harus emang benar-benar meresponnya untuk ke rencana selanjutnya. Tujuannya itu kita memperdayakan tim kecil yang otonom istilahnya tim kecil yang ada keinginan dari regulasi dari sebuah wilayah tersebut untuk memberikan nilai secara cepat. Mungkin dari kalian dulu pernah diajarin di PPKN tentang otonomi daerah. Pernah? Otonomi daerah itu sebuah aturan di ruang lingkup dari daerah itu sendiri. Jadi setiap daerah itu kalau ada hal khas dari budaya itu tersebut. Oke, selanjutnya studi kasus hipotesis agile kemarin di Sidomuncul itu kita bayangkan bagaimana perusahaan besar seperti Sidomuncul dapat menerapkan prinsip agile pada divisi inovasi atau pemasaran digitalnya untuk mempercepat peluncuran produk baru ke pasar. Dapati halnya sekuat dari tim lintas fungsi per produk. Contoh halnya sekuat tolak angin digital itu bertanggung jawab penuh atas semua kampanye online, media sosial dan e-commerce untuk produk tolak angin.
squadnya. Selanjutnya tripnya itu untuk squad kategori menaungi squad tolak angin untuk trip minuman herbal seperti squad kuku bima dan lain-lain untuk menyelaraskan strategi pemasaran tersebut. Selanjutnya ke chapternya itu chapter marketnya dari semua pemasar digital dari berbagai squad untuk berbagai praktik terbaik tentang SEO atau iklan media sosialnya. Selanjutnya guildnya itu guild mindset riset herbal bisa menjadi komunitas informasi bagi siapa saja di situ muncul yang tertarik pada inovasi bahan baku herbal. Istilahnya kalau ini kita harus kalau squad itu, komponen squad itu secara umumnya itu unit kerja fundamental yang fokus pada satu produk atau misi. Kemarin kan sudah dibicarakan sama diomongkan sama mbak-mbaknya yang kecil itu kalau sekarang dewasa ya. Udah dewasa itu kalau dari divisi tolak angin itu divisinya udah dibangunkan satu gedung sendiri. Ya kan? Untuk karena dari produk tolak angin itu benar produk unggulannya sudah muncul. Karena butuh sehari itu memproduksi berapa? Banyak kan? Kebutuhannya mungkin bahan bakunya itu tercukupi berapa bulan? 3 bulan. Harus tercukupi. Terus untuk yang lain mereka mengembangkan divisi-divisi mungkin dari uji coba yang produknya itu masih berkembang. Kalau di Indofood kita taunya Indomie produk unggulannya yang goreng sama soto. Mungkin itu udah jadi patokannya. Mungkin yang lainnya seperti uji coba selanjutnya seperti kemarin halnya itu Indomie goreng Bangladesh. Nah, jadi dicoba dengan produk itu bagaimana dari diri masyarakat. Kalau kemarin itu Indomie pernah mencoba buka produk Indomie cabai hijau, betul? Tapi cabai hijau dulu berapa tahun kemarin itu 5 tahun itu tidak dipasarkan lagi. Tapi akhirnya kemarin nemu dipasarkan lagi. Betul. Ada yang nemuin selanjutnya cabai hijau? Tidak ada. Masih yang produk unggulannya goreng. Ya untuk produk rendang kan memang itu kalau masih bertahan berarti ya itu masih laku di pasaran kalau inovasinya. Kalau halnya di Kudus itu belum diketahui inovasinya produk Roma istilahnya Malkis. Kalau di Kudus kan dikasih tape. Betul? Belum tahu itu. Dari pihak Romanya belum tahu. Masih dikombinasikan dengan coklat abon yang belum tahu tape. Itu memang inovasinya di Kudus sendiri. Ada yang tahu? Maksudnya dingin. Di sana nggak panas, nggak pakai ini kipas, nggak. Ya kalau tanda-tandanya nggak panas kan nggak pakai kipas. Oke. Yang pertama kita harus bikin squadnya dulu. Seperti halnya sudah muncul kemarin. Kita harus tahu squadnya dulu. Yang pertama, kalau squad tolak angin, istilahnya tolak angin itu kita harus dari bagi bagian itu seperti halnya dari bagian pemasar itu siapa, juga kreator, selanjutnya analisis, selanjutnya spesialis.
spesialisnya siapa, kita harus bikin squadnya dulu. Mungkin istilahnya kalau organisasi ada bidang-bidangnya, ada bidang keuangan, bidang apa, sekretaris, bidang si kebersihan, si konsumsi, dan lain-lain. Oke. Pemasar kan nanti kan kita harus apa, menyalurkan kan? Menyalurkan. Kreator istilahnya pemancing. Dia harus bikin apa, pemancingnya dulu. Dia tidak bisa apa bermaju kalau dia tidak mendapatkan data dari apa, makanya dia bekerja dengan tanpa apa kreator juga di pasar, apa istilahnya tanggung jawab dan ke pemasarnya. Pemasar itu berat loh, Mbak. Spesialis e-commerce istilahnya dia pun juga apa, istilahnya untuk mengelola mungkin istilahnya satu e-commerce seperti Tokopedia. Satu Tokopedia pun berat juga. Seperti satu Shopee pun juga berat juga. Satu, kalau kalian mempelajari satu Shopee belanja pun sehari pun nggak cukup. Seperti halnya kalau Shopee sendiri kan ada beberapa macam, seperti halnya iklannya itu harus dipelajari, terus seperti halnya fitur-fiturnya pelajari, terus dari apa, analis apa, penempatan dari apa, hiasan dari toko online pun harus diperhatikan. Betul? Kalau kalian pernah melihat Shopee dilihat profilnya itu acak-acakan. Ada yang kalau dari perusahaan resmi seperti halnya Godrej, terus apa sekarang itu kan perusahaan resmi, mereka dituntut untuk berjualan juga di e-commerce. Betul? Pernah lihat apa, mungkin dari produk-produk unggulannya mesti kayak Victoria Care kayak produknya Herbolis dia juga dituntut dari perusahaan untuk menjalankan e-commerce-nya sendiri. Betul, langsung dari tangan pertama. Lah itu membuat apa, yang lain itu kalah. Tapi nggak masalah, nanti kalau kalian mainnya itu apa, pembeliannya itu grosir, nanti dapat potongan diskon dari harga headnya, itu bisa kalian goreng di e-commerce tentang harganya pun bisa bersaing. Kalau kalian nanti jadi istilahnya kelas grosir. Kalau beli kan kelas grosir kan nanti harganya agak KCE tinggi ya. Pernah dengar ya? Lah dari potongan-potongan itu kalian mainkan, terapkan harganya yang bisa bersaing dengan pihak yang pertama itu. Bisa bersaing kalau misal kalian dalam pengadaan barangnya itu benar-benar grosir. Sebenarnya dari pihak apa, grosir pun tidak dikasih harga dengan harga head. Tahu head? Harga eceran tertinggi. Istilahnya semua harganya itu diatur dengan head. Seperti kemarin pernah dengar apa, rapatnya Menteri Purbaya tentang headnya LPG 3 kg, harga headnya berapa? 12.000 kan? Terus sampai di kita pun headnya bisa sampai 25.000, 2 kali lipat. Oke, ini paham kan? Kenapa kok sekuatnya perlu dipisah? Memang bener kalau pemasar itu apa? Kalau dipisah nanti kekuatannya bisa besar. Saya bisa fokus. Nanti juga kalian kalau dunia kerja mengalami sendiri. Kemarin di
mahasiswa magang kita itu dapat di PT Trijaya Tisu. Trijaya Tisu untuk pengelola e-commerce-nya. Kemarin itu e-commerce-nya belum ada, Trijaya Tisu belum ada. Dibuat apa? Kalau Trijaya Tisu produknya apa? Tisu Panda. Green. Pampers-nya ada Pampers juga ya. Itu pun kalau dia cuma untungnya dikasih 2, coba cuma dikasih 1 untuk pertama e-commerce, yang satunya itu kreator, mungkin dikasih 1 jalankan 2 agak keter. Kemarin aja sehari itu beberapa kiriman banyak. Itu pun kenapa kok tak suruh magang seperti itu, soalnya magang di situ ya pengalaman dan juga dibayar. Ya, kalau di tempat lain kan kayak dulu kalian yang dari SMK pernah magang di dinas mungkin. Kalau swalayan dapat fee, dapat sedikit. Iya, harga itu. Tapi kemarin mbaknya kok gak dilanjutin swalayan? Kuliah aja dulu. Jadi PKL. Tapi nggak mau ngelamar lagi, kalau dilanjutin keterima. Lanjut. Sebelum kuliah lanjut. Wah. Tapi nanti katanya kalau ada liburan kuliah boleh masuk lagi. Gitu. Bongkar pasang. Itu apa? Indomaret. Ada. Oh, yang SPG 3 bulan itu. 6 bulan. Event. Nggak apa-apa masuk. Nanti diajukan saja. Tapi kalau bisa emailnya dari PT-nya. Kan itu kan yang pekerjaan di situ dari mengerjakan adanya sendiri atau dari pihak luarnya. Kan ada dari Unilever mengerjakan SPG-nya untuk mempasarkan Unilever-nya sendiri. Istilahnya di sana pun butuh seorang untuk memperkuat produknya. Tanpa ada yang menawarkan, produknya pun tidak bisa di-push. Ya. Istilahnya kalau kalian sendiri tanpa SPG pun nggak bisa kebantu. Istilahnya pengen produknya laku, ya tujuannya supaya kalau laku kan distribusinya, stoknya itu lancar terus, ya tanpa ada berhenti stoknya. Oke. Beratnya di mana? Kan ada tunjangan make up. Kalau enggak ada, itu kalau BA, Pak. BA. Iya. Terus? Ya facer, kalau itu baru dapat tunjangan. Kalau SPG itu kayak yang di supermarket itu kalau barangnya hilang disuruh ganti. Belum lagi kalau barangnya target. Kalau belum target nggak dapat, ya gajinya nggak setara sama Indomaret sama Alfamart kan juga sih. Iya. Dulu Pak Heri mimpin di SPBU juga gitu operatornya. Kalau ada selisih liter ditanggung. Ada juga operator yang agak lalai, ya, lalai istilahnya lupa ngasih kembaliannya belum pembayarannya belum diminta, udah diisi ini belum bayar, itu pada blablas dulu. Terus seringkali mendapat uang palsu. Itu kan kalau dari minimarket kan bisa dicek. Tapi terkadang nggak ada scan-nya, Pak. Tapi kan ada. Tapi kalau operator kan kita harus menganalisa dengan rabanya. Nah, itu pun juga seringkali lolos. Nah, ya, nah. Oke, selanjutnya komponen kunci seperti traps. Traps itu berfungsi sebagai inkubator yang menyelaraskan beberapa squad yang tujuan bisnisnya itu yang
lebih besar dalam satu kategori produk. Threads-nya itu kayak kemarin kita produk kesehatannya dibagi, istilahnya ada sekuat tolak angin, terus sekuat Koko Bima, dan sekuat jamu anak. Terus kalau kalian Threads-nya apa? Jamu anak. Kalau kalian ini orang-orangnya di Threads-nya dimasuk posisi bagaimana? Yang suka hiburan, suka clubbing malam, enggak? Suka apa? Pengajian. Yali-yali. Nah sekarang ini malah pengajian dicampurkan dengan bener kan? Jadi malah jadi bahan omongan ya. Oke. Threads-nya. Pasti kalau thread-nya kalian anak sukanya apa? Minyak telon. Pakai minyak telon. Oke, lanjutnya komponen kunci selanjutnya itu chapter. Chapter itu bagian-bagian menjaga kualitas dan pengembangan keahlian fungsional di seluruh perusahaan. Meskipun anggota tim tadi itu tersebar di berbagai squad, kita harus membagi beberapa chapter-chapternya seperti halnya chapter sosial media spesialis di bagian-bagian sendiri. Lanjutnya komponen kunci selanjutnya itu GUILS. GUIL itu mendorong inovasi dan pembelajaran organik di lintas departemen dan hierarki berdasarkan minat bersama. Yang pertamanya itu GUIL membangun istilahnya inovasi herbal apa selanjutnya. Mungkin di sini ada herbal lain yang belum diproduksi. Ini ikut apa? Ada mata kuliah dasar entrepreneurship, Pak. Bikin apa kalian? Bu Vivi ya? Iya. Katanya sih apa tulisannya entrepreneurship. Tapi aku jadi bingung. Kayak gak ada mata kuliah kewirausahaan ya. Adanya entrepreneurship. Oh, kayak ST sama ST. Sudah. Mungkin untuk anak kemarin habis SMK untuk entrepreneurship sih. Oke, nanti kalian kalau ada yang baik-baik mungkin nanti ada kayak kegiatan P2MW, kegiatan PKM mungkin bisa diikutkan. Kalau kalian merasa bisa mau bisa ngusulin, nggak apa-apa. Saya minat Bu. Nanti ke depannya. Mungkin kalau di sini yang ada SMK dari masak ada. Mungkin inovasinya yang terbaru apa? Bakpao Spiderman. Kalau ini Pak Heri di rumah itu bikin apa? Timus. Itu makanan apa? Pakai ketan terus di dalamnya itu kasih kayak santan terus dilaburin apa? Daun kelapa. Oh, daun daun pisang ya. Kalau daun kelapa kan jadinya apa? Lepon apa? Lepat.
Tapi kan pakai daun kelapa itu kalau biasanya kan jagung manis kan? Apa itu? Jagung manis terus jadi apa itu? Ya mungkin nanti bisa mengkombinasikan, tapi nanti idenya coba diajukan ke mungkin Bu Vivi dan lain-lain, mungkin bisa diajukan jadi halnya inovasi ya. Kelihatannya apa? Udah jago-jago untuk berinovasi. Oke. Prinsip utama struktur agile. Agile itu kita yang ada 4, yaitu otonomi dan kepercayaan. Yaitu tim percaya untuk mengambil keputusan terbaik dalam mencapai misinya. Selanjutnya kolaborasi lintas fungsional, yaitu menghilangkan penundaan dengan menyatukan semua keahlian dalam satu tim. Selanjutnya fokus pada pelanggan. Tim bertanggung jawab langsung memberikan nilai kepada pengguna akhir. Selanjutnya penyelarasan tujuan aman, yaitu otonomi bekerja karena ada tujuan bersama yang jelas, misalnya melalui OKR kemarin. Selanjutnya bagian 3, budaya inovasi. Budaya inovasi seperti halnya culture eat strategi for breakfast. Budaya makan untuk sarapan. Itu struktur agilnya itu yang hebat akan gagal tanpa budaya yang mendukung. Selanjutnya budaya inovasi adalah tanah subur tempat ide-ide baru didorong, diuji, dan kegagalan dilihat sebagai pelajaran berharga. Selanjutnya fondasi keamanan psikologis itu menurut riset Google itu sebagai prediktor atau satu dari tim berkinerja tinggi, seperti halnya karyawan merasa aman untuk menyuarakan ide, mengakui kesalahan dan mengambil resiko tanpa takut dihukum. Contohnya, kita harus orang itu merasa nyaman menjadi diri sendiri. Kalian nyaman nggak jadi diri sendiri? Nah, terus ide bodoh pun disambut baik. Nah, selanjutnya fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Betul? Nah. Oke. Untuk mesin eksperimen dan toleransi kegagalan, kita harus menerapkan siklus bangun, ukur, belajar. Dengan cepat, kegagalan bukanlah akhir, melainkan data berharga. Mantranya adalah gagal cepat, belajar lebih cepat. Bukan simsalabim ya. Ini dibikin status belajarnya, mantranya kita itu gagal cepat, belajar lebih cepat. Selanjutnya bangun, ukur, belajar, bukan bangun, tidur lagi, apa itu? Mbah Surip. Oke, selanjutnya bahan bakarnya itu pemberdayaan. Ini adalah lebih dari sekedar delegasi. Pemberdayaan berarti memberikan tim otonomi, sumber daya, dan kepercayaan untuk membuat keputusan serta bertanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka. Contoh halnya kunci untuk tim. Kami percaya kalian tahu yang terbaik untuk menyelesaikan ini. Yaitu pelumasnya itu keterbukaan dan transparansi, seperti informasi dan data kinerja. Oke, selanjutnya seperti halnya dashboard OKR yang data tersedia untuk semua karyawan. Yang terakhir seperti notulensi rapat strategi dibagikan via email ke seluruh perusahaan. Kompasnya yaitu obsesi pada pelanggan. Itu memahami pelanggan secara mendalam adalah tugas semua orang. Menggunakan alat seperti customer journey mapping untuk memastikan setiap keputusan itu berakar pada kebutuhan pengguna. Contoh halnya kita harus mencari kesadaran, menentukan pertimbangan. Selanjutnya setelah dipertimbangkan, pasti dia akan melakukan pembelian. Setelah pembelian pasti akan mengasihati.
Oke. Untuk sekarang itu bagian 4 itu tim virtual bekerja tanpa batas ruang. Setiap kali kita sudah di era digital, kita harus serba virtual, yaitu bekerja dan tentang lintas batas geografis dan waktu dengan teknologi telah menjadi norma baru. Ini membuka peluang besar sekaligus tantangan untuk dalam manajemen. Istilahnya, kalau kalian jadi memimpin organisasi, mungkin ada pihak A ada di wilayah A, di wilayah B, wilayah C, kita tidak bingung akan hal berdiskusi. Kita sudah ada namanya serba virtual. Istilahnya kalau kalian memanajemen sebuah tim, kalau orang-orangnya ada di berbagai wilayah, udah nggak bingung lagi untuk menyatukan. Nah, keuntungan tim virtual kita ketahui aksesnya itu global, fleksibilitas tinggi, dan efisiensi biaya. Mengurangi biaya sewa kantor utilitas yang dapat dialokasikan kembali untuk pertumbuhan. Padahal kita sendiri kalau Zoom juga langganan. Oke. Tantangan kritis tim virtual itu seperti halnya komunikasi, membangun budaya. Komunikasi itu resiko miskomunikasi, kesalahpahaman, membangun budaya percayaan, kelelahan digital. Kita harus ketahui kalau rapat online itu seringkali kita kelelahan mental untuk menurunkan produktivitas. Oke, produk terbaiknya itu mengolah tim virtual seperti asinkronus, komunikasi jelas, jadwalkan interaksi sosial yang disengaja, selanjutnya fokus pada hasil bukan aktivitas. Oke, sebelum ke refleksi hari ini, kita coba buka ininya sini. Kelihatannya apa? Ini udah apa, orang-orangnya udah komplit kayak. Kalau udah komplit tak coba panggil satu-satu. Kan Pak Heri sendiri kan belum kenal nama-nama kalian. Nah, secara fisik. Yang pertama Abdullah Dimas Prayoga. Tuh. Selanjutnya Abigali siapa? Abigail Marsha. Cewek dah. Marsanya itu Abigail. Oke. Terus Ahmad Zidan Mubaik. Ya. Mubarik. Terus Alisa Aulia. Oh. Alia Melati. Berarti nanti ada kakaknya Alicia Mawar. Oh, enggak ada. Adik? Melati sama Mawar berarti. Matahari. Terus Amila Asmi. Oh, yang SMK ya. SMK masak atau pasar? Ada yang kemarin ada masak sama pemasaran. Oke, Citra Ayodhya Fansi. Oh, Fansa. Yang kemarin apa? Dari SMA mana? SMK 1 sama satu trips. Oke, Desti Naila. Sing apa? Terus ngano apa? Kan. Sing jual sayur. Zakia. Iya kan katanya mau bisnis sayur bungkus. Zakia Azam. Azam Saputra. Oke, Fahsya Nanda Mulia. Fahsya. Shin. Udah pakai Listerine kan? Hanya harus dikapsul, Pak. Udah pakai Listerine. Oh, ya sih. Fardan Lutfi. Nah. Lanjutnya Selamat panggilannya. Fardan Selamat. Oh, mungkin dulu lahirnya
apa orangnya selamat. Padahal namanya Sapardan. Harun Ar-Rasyid. Kamaluddin Ahmad. Oke. Hamid Mirzak. Oke. Kurnia Rifki Pratama. Yang cepu ah. Iya Pak, orangnya suka cepu. Nenekku dulu kok buyutku orang cepu. Batokan. Tapi orangnya nakal-nakal. Enggak. Iya, kebanyakan. Kalian apa? Suka makan pecel? Sambelnya enak. Tanya enak. Enak sambelnya. Ada khas apa yang paling khasnya sendiri ya? Tapi cepu itu apa? Perekonomiannya yang paling unggul cuma minyak toh. Selain itu nggak apa kurang. Iya kan Mas? Terus Kurnia Rifki tadi itu ya. Terus Kusnia Sabiul. Jannah. Terus Laili Nafisa. Muhammad Yusrul Falah. Muhammad Taj Faros. Muhammad Tegar. Kayak Muhammad Zazina Yayainul Irsad. Nada Midah. Nafa Atswara Madani. Belum dapat seragam sendiri. Tim Golkar. Oke. DE. Nanti disuruh Mak Banteng nanti. Najwa Islami. Naura Hailila Elisha. Fotomu bagus ya, Mbak. Terus Najwa Anissa. Ya, apa? Man 2, Mbak, kamu? Oh, SMA 1. Oh, SMK yang SMK itu. Yang mereng itu, Pak. Nah, sing SMA 1? Kudus. Enggak di sini. Ada man 1 sama man 2. Oh. Berarti KSK berarti kemarin. Oh, tadi Najwa ya. Niken Ayu. Nova Nafisatul Uyun. Terus Novarina Nelly. Nur Intan Fitriani. Sarah Nawila Geda. Arozaki Andarwansa. Vicky Iviatus. Junita Yakiatul Lutfa. Itu Junit. Oh iya kan. Siti Munirah. Kayaknya kalau nyebut Siti gak ketawa gitu. Penting jangan apa enggak tambahi Kusmini. Sandi Pangestu. Ya. Fahmi Darul Aufa. Terus Salma Rizka Febriana. Sakit? Oh, belum buka HP. Firos Surya Ramadhani. Oh, Ramdhani. Muhammad Yusuf itu yang kemarin ya? Enggak berangkat lagi. Adibya Ari Afrizal. Ada? Oh, nganu apa kayak ini satpam kayak. Satpam umku ah. Enggak di sini ya? Enggak berangkat ah? Adibya. Enggak kenal Pak, belum
Ya, soalnya namanya sama dengan soalnya di Ungku sendiri kan ada kayak staff-staff disuruh kuliah. Dari satpam sampai mungkin yang lain lah. Mungkin OB juga. Terus Muhammad Irfan udah kedata, Mas. Kemarin diurus siapa? Dibantu siapa? Bu Vivi ya? Oke. Oke. Lanjutnya ini. Untuk yang kemarin yang video yang belum cowok-cowok ada apa? Belum ngumpulin? Sudah Pak. Muhammad kemarin siapa? Ini. Iya. Berarti kumpulan PKK ya belum pernah? PKK belum cukup aja. Lep. Kalau Asia Iya. ikut.
Yang belum yang video Yakia Azam udah belum? Ya? Belum ngirim. Terus Harun Arasid, Kamaluddin Ahmad, Hamid Mirza, udah? Belum mengumpulkan benar? Mas Tajwaros dan juga Muhammad Tegar udah, betul lah, belum semua, sama Mas Adib ya. Mungkin kemarin pas di Sido Muncul sekalian bikin konten nggak masalah sih kemarin, sekalian apa. Alhamdulillah tak cek YouTube-nya nggak ada apa, ada nama-nama Ale sih, ada akunnya nggak dikasih nama Ale, mungkin apa, aku cinta selalu selamanya gitu. Nggak jangan ya, udah apa, untuk memulai dengan nama formal, bangga dengan nama sendiri ya. Nanti kan yang dicarikan, kalau kemarin bilang influencer, kemarin mau tak usulin apa, mending influencernya mahasiswa bisnis digital aja Bu, kalian kan udah jadi influencer kan kalau nanti. Boleh. Makanya apa, yang mas-masnya apa siap-siap main skincare gak masalah. Betul kan? Kemarin habis diri Sido Muncul di upload di YouTube sama TikTok juga.